Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan PA Permata pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 31. Berkata demikian bagi kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan PA Permata pada minggu ini. Yang menjadi tema PA Permata pada minggu ini adalah PSBB, percaya, setia, ada berkat dalam bencana. Tujuannya ada dua. Yang pertama, agar Permata GBKP mampu menjelaskan respon Paulus dan Silas menghadapi bencana berdasarkan nas, dan yang kedua, agar Permata GBKP mampu mengaktualisasikan diri dan melakukan ibadah kreatif dalam masa bencana. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir atau membayangkan bagaimanakah rasanya ketika kita dimasukkan ke dalam penjara? Mungkin jika kita dimasukkan ke dalam penjara karena kesalahan kita, atau mungkin karena kita korupsi, menyalahgunakan narkoba, atau melakukan tindak kejahatan, paling tidak kita merasa bahwa hukuman itu sudah sepantasnya kita terima. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Kita dimasukkan ke dalam penjara bukan karena kesalahan kita. Apa kira-kira yang kita rasakan saat itu? Apakah kita masih bisa merasakan sukacita, atau bersyukur, atau berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini yang menjadi renungan PA Permata, ketika kita membaca kisah Paulus dan Silas yang dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya itu. Sebelum masuk ke dalam penjara, mereka juga disiksa dan didera berkali-kali. Dan ketika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita mengerti bahwa Paulus dan Silas menderita karena mereka mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Filipi. Saat itu mungkin heboh sekali kejadiannya, sehingga kepala penjara mendapatkan perintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Saat itu biasanya kepala penjara bertanggung jawab penuh terhadap semua tahanan. Mereka bisa melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan terhadap tahanan tersebut. Namun, sisi yang lain, jika tahanan itu kabur, maka nyawa kepala penjara akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling dalam atau paling tengah, serta membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dengan demikian,
Menurut kepala penjara itu, mustahil mereka dapat lepas dari penjara itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, sebagai manusia biasa, harusnya Paulus dan Silas tidak dapat mengucap syukur. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka masuk ke dalam penjara bukan karena kesalahan mereka, bahkan karena pelayanan yang mereka lakukan, panggilan yang ada pada mereka untuk memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Nah, ketika itu mereka masih bisa mengucap syukur dan justru memanfaatkan kondisi di penjara untuk menaikkan puji-pujian kepada Allah. Dan melalui pujian mereka, para tahanan yang lain pun ikut mendengarkan. Apa yang menjadi hasil dari apa yang mereka lakukan? Apa dampak yang mereka bawa bagi orang-orang yang ada di penjara itu? Ketika itu, Tuhan membuat gempa bumi yang hebat. Namun, gempa yang hebat itu tidak sampai menghancurkan penjara. Karena jika penjara itu hancur, justru Paulus, Silas, dan tahanan akan mati. Tapi karena luar biasanya gempa itu, sendi-sendi penjara menjadi goyah dan semua pintu serta belenggu lepas daripadanya. Nah, gempa ini sangat kuat sehingga kepala penjara terbangun dari tidurnya, dan kemudian dia menyadari dan melihat bahwa semua pintu penjara sudah terbuka. Biasanya para tahanan akan mencari celah, mencari cara, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sehingga itulah yang disangkakan oleh kepala penjara itu, bahwa tahanannya akan melarikan diri dan nyawanya adalah taruhannya, sehingga dia berusaha untuk bunuh diri. Akan tetapi Paulus melihat kejadian itu dan kemudian berseru agar kepala penjara tidak melaksanakan niatnya. Ketika mendengarkan seruan dari Paulus, kepala penjara itu menyadari bahwa Paulus dan Silas bukanlah orang-orang biasa, orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan, orang-orang yang selalu mencari celah dikala ada kesempatan, melainkan Paulus dan Silas adalah orang yang berbeda, karena mereka adalah orang yang beriman, orang yang percaya akan Yesus Kristus. Mungkin tahanan yang lain akan melarikan diri, tapi pada saat itu Paulus dan Silas merupakan tahanan khusus, mereka yang harus dijaga ekstra ketat. Maka mungkin saja kepala penjara tidak terlalu memikirkan tahanan yang lain selain Paulus dan Silas. Di sisi lain, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja kepala penjara menyadari bahwa ia juga pasti akan dihukum karena tahanan yang lain mungkin sudah melarikan diri. Walaupun itu kejadian alam, bukan karena kesalahannya, bukan karena keteledorannya, sehingga ia kemudian bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Pertanyaan ini sederhana, tetapi Paulus dan Silas pada saat itu mencoba menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan keselamatan yang sesungguhnya, yaitu keselamatan dari kematian yang kekal karena hukuman dosa. Dan keselamatan itu akan didapatkan hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan tidak hanya kepala penjara, tetapi juga keluarganya akan mendapatkan keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bisa kita perhatikan bahwa Tuhan bisa memakai segala keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Paulus dan Silas menderita dalam penjara, tetapi karena mereka tidak memikirkan penderitaan mereka, tetapi mereka tetap memuji, bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan tindakan, mendatangkan mujizat dan membebaskan mereka. Tidak hanya itu, ketika
dalam tahanan, Paulus dan Silas, satu keluarga kepala penjara, juga ikut diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat respon Paulus dan Silas dalam menghadapi bencana berdasarkan nas yang kita baca hari ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Artinya bencana bisa berbentuk apapun. Mungkin bencana alam, karena sakit penyakit, karena situasi ekonomi, karena situasi sosial, dan lain sebagainya. Situasi sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Oleh sebab itu kita bisa belajar dari seorang Paulus dan Silas. Ketika bencana di dalam penjara, ia dimasukkan ke penjara bukan karena kesalahannya. Justru dia tidak terfokus kepada bencana itu. Dia terus bersyukur, dia terus memakai waktu yang ada untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Itu menjadi retreat tersendiri bagi mereka. Menarik diri sedikit dari dunia pelayanan, namun mereka terus memuji Tuhan, dan sembari itu mereka terus juga melakukan pelayanan di dalam penjara. Ketika terjadi bencana di dalam penjara, artinya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Di situ mereka melakukan pelayanan yang kontekstual sesuai dengan kondisi penjara. Dan ketika ada bencana alam berupa gempa bumi yang mereka alami, justru mereka tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka memperlihatkan iman mereka dengan tidak kabur, tidak melarikan diri dari penjara itu. Karena mereka tahu jati diri mereka, identitas mereka sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, respon Paulus dan Silas terus bersaksi, terus menyampaikan kabar baik, memperkenalkan Yesus dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka, meskipun di tengah-tengah bencana. Yang kedua, Permata GBKP mampu mengaktualisasikan diri. Kita bisa melihat bahwa Paulus dan Silas bisa memakai cara baru dalam memuji mempermuliakan Tuhan. Memuji mempermuliakan Tuhan, berdoa mengucap syukur, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, sehingga ketika terjadi bencana, berhentilah persekutuan, tidak. Tetapi bagaimana kita dalam segala kesulitan, kesusahan, kerugian, penderitaan, tetap melakukan penyembahan, tetap melakukan ucapan syukur, tetap boleh nama Tuhan yang termulia melalui puji-pujian dengan segala cara, dengan segala tempat, dan dengan segala kesanggupan yang kita miliki. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, permata yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang muda yang menjadi berkat, marilah kita melihat bencana yang terjadi, apapun bentuknya, baik bencana alam, bencana karena sakit penyakit, kebakaran, kerusakan, dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kita semakin percaya, semakin setia, semakin melihat bahwa ada berkat di dalam bencana. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.